Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di sesi kita pada perkuliahan kali ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang proses penciptaan manusia menurut agama. Saya sudah mencari informasi tentang bagaimana proses menggali beberapa data dan dokumen tentang bagaimana penciptaan manusia menurut agama yang saya temukan dalam tradisi Islam. Untuk di tradisi yang lain nanti teman-teman yang beragama Kristen misalkan, atau dalam tradisi Hindu yang beragama Hindu, nanti saya minta untuk share materi ya tentang apa yang Anda ketahui tentang bagaimana proses penciptaan manusia menurut tradisi agama masing-masing, gitu ya. Nah, saya akan memulai dari bagaimana tradisi Islam itu melihat proses penciptaan manusia seperti apa. Oke, kita mulai saja. Di dalam tradisi Islam, ya, dalam surat Al-Quran surat ayat 71 disebutkan bahwa manusia itu tercipta dari tanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram minat tin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni khaliqun, bahwa sesungguhnya aku menciptakan manusia min tin, dari tanah. Ya, proses penciptaan dari tanah ini ada dua pengertian ya. Yang pertama, proses penciptaan dari tanah pada kejadian Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah menciptakan manusia betul-betul dari segumpal tanah, kemudian dari tanah tersebut diberikan nyawa sehingga jadilah manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Itu pengertian yang pertama. Sementara itu, pengertian yang kedua dalam konsepsi tanah ini adalah, atau dalam konsep regenerasi manusia, tanah di sini bukan dalam pengertian tanah yang sesungguhnya, tetapi lebih pada saripati tanah. Jadi bahwa manusia itu tercipta dari saripati tanah. Ya, baik itu yang saripati tanah itu ya hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman itu kan, biji-bijian yang kemudian dikonsumsi manusia. Nah, dari situ kemudian setelah masuk ke dalam tubuh manusia kemudian berubah menjadi sel sperma dan sel telur yang dari situ menjadi benih manusia. Itu pengertian yang kedua tentang konsepsi bahwa manusia tercipta dari tanah. Jadi yang pertama dari tanah, kemudian diberikan ruh oleh Allah dalam konsepsi pengertian penciptaan Nabi Adam. Yang kedua dalam konsepsi regenerasi manusia, di mana manusia mengkonsumsi saripati tanah, hasil bumi yang kemudian masuk ke dalam tubuh dia dan berkembang, kemudian menjadi saripati dalam tubuh, kemudian terciptalah calon manusia. Kemudian fase yang kedua disebut bahwa manusia tercipta dari nutfah ya. Dalam surat Fatir ayat 11 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma ja'alakum azwaja. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umri illa fi kitab inna dzalika Allah yasir. Ya, bahwa wallahu khalaqakum min turab, bahwa Allah menciptakan dari debu ya, tebu. Summa min nutfah, kemudian dari air mani. Summa ja'alakum azwaja, kemudian kami menciptakanmu saling berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Ya. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi. Ya. Apakah seorang itu mengandung apakah seorang perempuan itu hamil, mengandung bayi laki-laki atau perempuan, ya hanya Allah yang tahu. Apakah besok akan melahirkan laki-laki atau perempuan, hanya Allah yang tahu. Dan Allah pasti mengetahui apa yang ada dalam kandungan tersebut. Allah juga mengetahui apa yang akan dilahirkan oleh perempuan tersebut. Wa ma yu'ammaru min mu'amrin wa la yunqasu min umri illa fi kitab, bahwa segala sesuatu tercantum dalam kitab. Kitab di sini ada yang maksud adalah Lauhul Mahfuz. Inna dzalika Allah yasir, bahwa hal yang sedemikian itu bagi Allah itu sangat mudah. Penciptaan manusia dari debu, dari tanah, kemudian menjadi
saripati tanah yang dikonsumsi manusia itu sangat mudah bagi Allah. Kemudian saripati manusia masuk dalam tubuh manusia, kemudian menjadi bahan pembentukan sperma, itu juga sangat mudah bagi Allah. Kemudian penciptaan laki-laki dan perempuan itu juga bagian dari sunnatullah. Ya, ini fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga, alaqah. Alaqah itu artinya segumpal darah. Alaqah. Dalam surat Al-Alaq disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kemudian alaq itu dimaknai sebagai segumpal darah. Ya. Nah, setelah kemudian segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, atau dalam konsepsi Al-Quran disebut sebagai mudghah. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, kemudian setelah menjadi mudghah, Allah mengutus malaikat kepadanya dan meniupkan roh kepadanya. Nah, proses ini terjadi pada masuk usia ke-4 bulan ya. Jadi kalau nutfah ini masih dalam tubuh laki-laki, kemudian alaqah ini sudah masuk ke dalam tubuh perempuan, ya, masuk ke dalam rahim perempuan menjadi segumpal darah dan menempel di dinding. Nah, kalau konsepsi alaqah itu konsepsinya segumpal darah yang menggantung atau menempel. Alaqah, segumpal darah atau yang menggantung atau menempel di dinding rahim, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Quraisyab dalam tafsirnya, tafsir Al-Misbah. Kemudian setelah itu menjadi segumpal daging. Setelah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Nah, ketika sudah masuk pada menjadi segumpal daging ini, kemudian Allah mengutus malaikat, kemudian meniupkan roh padanya pada usia 4 bulan. Nah, saat itulah Allah menggariskan anak ini nasibnya, ya, rezekinya, kemudian jodohnya, rezekinya, kematiannya, dan segala macamnya digariskan pada saat itu. Oleh sebab itulah beberapa di kalangan umat Islam biasanya ketika usia 4 bulan, menjelang 4 bulan itu kan mereka mengadakan selamatan, doa bersama untuk mendoakan si jabang bayi agar anak tadi yang dari kandung itu mendapatkan nasib yang baik, mendapatkan jodoh yang baik, mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan rezeki yang baik, dan kelak meninggal dalam keadaan baik. Disebut biasanya tradisi selamatan ngapati atau 4 bulanan. Setelah itu kemudian kemudian Allah menciptakan setelah segumpal daging, kemudian konsepsinya itu menjadi lebih sempurna lagi dengan terbentuknya tulang. Ya, dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, apabila nutfah telah berusia 42 malam, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Jadi awalnya yang segumpal daging, kemudian sistem dalam tubuhnya mulai dibentuk, sistem pendengaran, sistem penglihatan, ya, kulit, konsepsi bentuk tubuhnya secara fisik mulai dibentuk. Selanjutnya kisah ilham bil laham, ya, atau daging yang menyelimuti tulang yang diselimuti dengan daging. Nah, kalau yang tadi sudah mulai membentuk sistem, nah selanjutnya adalah otot-otot yang ada di sekitar tulang itu kemudian menjadi lebih sempurna. Awalnya tadi kan baru segumpal daging. Nah, kemudian ada konsepsi tentang pembungkusan tulang dengan daging. Ini dimulai pada akhir minggu ke-7 berlangsung sampai akhir minggu ke-8. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ini adalah fase insya atau fase pembentukan manusia. Dalam surat Al-Mu'minun disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini surat Al-Mu'minun ini yang ayat yang secara utuh menyebutkan tentang
urutan prosesnya ya. Dari yang pertama dari tanah tadi, kemudian khalaqna nutfah, kemudian diciptakan dalam wujud nutfah ya. Nutfah itu ya air sperma. Kemudian diciptakan alaqah, segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Kemudian fa khalaqnal alaqata mudghah, kemudian alaqah tadi berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging itu fa khalaqnal mudghata itu di dalamnya ditumbuhkan tulang belulang. Fakasawna itu malahma, kemudian dari tulang itu dilingkupi oleh daging, oleh kulit, oleh daging dan segala macamnya ya. Semaan sya'na khalqan akhar, kemudian Allah menciptakan manusia tersebut khalqan akhar, sebagai makhluk yang lain, artinya prosesnya dilahirkan ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan Maha Suci Allah, zat yang Maha Pencipta yang paling indah. Baik, demikian proses penciptaan manusia dalam konsepsi Al-Quran, dalam konsepsi ini ya, agama, dalam hal ini agama Islam. Nah, untuk yang konsepsi penciptaan manusia menurut agama yang lain, monggo silakan yang dari perwakilan teman-teman yang dari Kristiani mungkin bisa menceritakan bagaimana konsepsi penciptaan manusia menurut Kristen. Silakan dimulai. Siapa yang mau mewakili? Silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan untuk Pak, izin ya. bertanya. Ya, silakan. Kan tadi membahas penciptaan manusia dari Nabi Adam. Lalu bagaimana penciptaan manusia sebelum dia sejarah, dari sejarah seperti manusia prasejarah gitu? Apakah juga sama dari tanah? Oke, Fahri Hidayat. Kurang jelas. Oke, Begitu, Pak. ya, baik. Dalam konsepsinya, dalam tradisi agama agak berbeda dengan penciptaan manusia menurut sejarah ya. Kalau dari segi gini, penciptaan manusia yang pertama ataukah penciptaan regenerasi manusia, nah itu perlu dibedakan ya. Nah, yang kita bahas tadi ini adalah proses penciptaan manusia, proses penciptaan regenerasi bagi manusia atau reproduksi manusia. Nah, kalau kita lihat pengguna dalam ilmu kedokteran tidak jauh berbeda ya prosesnya ya, hanya saja istilah-istilah konsepsinya yang agak sedikit berbeda, tapi secara garis besar konsepnya hampir sama. Yang berbeda hanya istilah-istilah kuncinya saja ya, misalkan kayak nutfah segala macamnya itu kan tadi itu konsepsi bahasa, itu bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Tapi kalau menggunakan bahasa yang digunakan dalam bidang ilmu medis ya agak sedikit berbeda, tapi yang disebut itu sama. Misalnya nutfah itu ya sperma itu yang dimaksud, itu kan bukan yang lain, tapi istilah disebut sama. Kemudian masih tinggal ya, masih dipakai ya, masih dipakai di video. iya. Kemudian lalu bagaimana dalam konsepsi sejarah? Nah, kalau dalam konsepsi sejarah penciptaan manusia itu dalam konsepsi Islam tentu saja berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga dalam tradisi Abrahamik ya. Dalam tradisi Abrahamik baik itu Islam, Kristen ataupun Yahudi itu memiliki konsepsi yang sama tentang manusia pertama yang disebut sebagai Adam. Ya. Yang ini kemudian agak berbeda dengan konsepsi menurut ilmu sejarah. Ya, dalam konsepsi sejarah tentu melihat bagaimana manusia yang pertama itu siapa dan bagaimana itu kan. Maka kemudian dalam ilmu sejarah atau ilmu biologi kemudian ditemukan manusia yang pertama itu ya manusia berasal dari evolusi ya. Kemarin sempat kita singgung konsepsi evolusi dari Darwin ya, yang berkembang bahwa manusia berasal dari spesies sebelumnya, spesies terus berkembang. Jadi memang ada perbedaan di situ, terutama dalam melihat siapa manusia yang pertama. Tapi kalau dalam konsep proses regenerasi dan reproduksi manusia, prosesnya tidak jauh berbeda dengan ilmu medis seperti yang
kita pahami saat ini. Kalaupun toh berbeda itu hanya pada konsep, pada istilah-istilah yang digunakan, tapi secara konseptual tidak berbeda. Seperti itu. Ada lagi yang lain?